Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Saipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mau datang ke sini menemui undangan Ibu lewat WA kemarin. Ya, kan kemarin terkait sama angkat yang dikerjakan sama Mas Saipul, itu Mas Saipul masih mengalami motivasi belajar yang rendah. Nah, ini Ibu mau menanyakan kepada Mas Saipul, sebenarnya penyebab dari motivasi belajar Mas Saipul yang masih rendah itu apa? Seperti itu. Jadi nanti Mas Saipul mengungkapkan apa yang dirasakan, penyebab motivasi belajar rendah selama pembelajaran daring itu apa, diungkapkan. Nah, nanti kalau sudah diungkapkan, kita cari solusi sama-sama. Nah, jadi nanti harapannya atau tujuannya dari pertemuan ini, Mas Saipul itu setelah pertemuan ini menemukan solusi, menemukan cara meningkatkan motivasi belajar saat pembelajaran daring. Jadi nanti saat pembelajaran daring, Mas Saipul bisa semangat, tugas-tugas bisa segera dikumpulkan. Nah, seperti itu nggih. Terus sebelum Ibu mulai konseling individual hari ini, Ibu mau menyampaikan waktu untuk melakukan atau waktu pelaksanaan konseling ini sekitar 30 menit. Jadi nanti selama 30 menit Mas Saipul mengungkapkan apa yang dirasakan, terus menemukan solusinya. Nah, setelah itu diterapkan setelah konseling ini selesai. Nah, terus di dalam layanan konseling individual ini ada namanya asas kerahasiaan. Gitu. Jadi baik Mas Saipul maupun Ibu itu tidak boleh menyampaikan apa yang diungkapkan di konseling ini diungkapkan di luar sama guru lain atau sama teman-teman lain, itu tidak boleh gitu. Terus masalah yang diungkapkan itu masalah yang dialami Mas Saipul sekarang, jadi bukan masalah yang dulu-dulu, tidak. Jadi masalah yang dialami Mas Saipul saat ini. Nah, terus setelah itu Ibu mau menanyakan kepada Mas Saipul, Ibu panggil ke sini, Ibu adakan layanan konseling individual untuk membantu Mas Saipul. Mas Saipul merasa keberatan atau tidak? Oh, tidak. Kalau tidak, bisa kita mulai sekarang. Sakit. Kalau kita mulai sekarang, Ibu mau menanyakan sebenarnya yang membuat Mas Saipul merasa motivasinya rendah itu apa? Soalnya Ibu melihat dari angket pretest yang Mas Saipul isi itu tingkat motivasi Mas Saipul itu masih rendah lah. Penyebabnya itu apa tuh sebenarnya? Itu masalah materi pelajaran biasanya. Materi pelajaran. Masalah guru saderenge dijelaskan pun diparingi soal, diparingi tugas niku. Terus dereng mudeng tapi pun mungkin ngerjaki tugas ini. Oh, alah, seperti itu. Jadi Mas Saipul merasa bingung karena belum dijelaskan kok sudah dikasih tugas sama Bapak Ibu guru, seperti itu. Terus ada yang lain yang membuat motivasi belajar Mas Saipul rendah? Biasanya nggih masalah materi nggih niku. Penjelasannya itu sekirang, terus nek ken nyinau kiambak lah ajeng tangan kalian sinten nggih bingung, kalian rencange nggih. Paling nggih Padha-padha bingung. Nggih niku. Oh. Jadi dapat Ibu kesimpulan kalau misalkan Mas Saipul mengalami masalah saat materi pembelajaran, karena pembelajaran daring kan materi ini kan di Google Classroom, guru tidak menjelaskan secara langsung kan. Nah, jadi kan Mas Saipul merasa bingung, terus tanya sama temannya bodoh-bodoh bingung. Nah, seperti itu. Sudah pernah menanyakan kepada Bapak Ibu guru? Sudah. Terus jawabannya? Nek ajeng ditanglet keten Google Classroom niku mboten langsung dijawab niku. Jadi slow respon. Dan biasanya tanyanya? Kadang-kadang langsung ten WA. Langsung ten WA. Tapi menemukan jawaban enggak? Setelah tanya jadi mudeng apa tambah mubeng? Mudeng, Bu. Mudeng. Nah, jadi Mas Saipul sudah paham kalau misalkan orang mudeng masalah materi, nanti tanya
personal atau jabri WA gurune ya seperti itu. Terus ada hambatan lain nggak terkait sama motivasinya kok masih berkurang, terus dilihat juga keaktifan di Google Classroom juga masih kurang maksimal. Lah itu ada kendala lain? Kendalanya biasanya nggih masalah jaringan teknologi niku Bu. Kadang-kadang jaringannya susah niku Bu. Jaringannya susah. Mboten stabil ya. Nek enten guru ngirim tugas lewat video mboten saged dibuka ngoten. Oh, berarti kalau tugas lewat video nggak bisa dibuka gara-gara jaringan. Jaringannya mboten stabil. Oh, jadi terkendala sama masalah jaringan. Dan di rumah pakai apa tuh Mas provider? Telkomsel. Sebenarnya wis pakai Telkomsel ya. Tapi tetap tidak support, belum support, maksudnya belum maksimal. Kadang-kadang Telkom itu sinyalnya nggih rada error. Oh, alah. Lah terus misalkan terjadi masalah seperti itu, solusi dari Mas Saiful apa? Biasanya nek videone saking drive lah rada abot kangge nayangke niku. Kula nyobi browsing ten YouTube. Oh, berarti searching ten YouTube. Searching ten YouTube video yang sama. Oh, alah, berarti Bapak Ibu guru nge-share video lewat Google Drive, enggak di-share link YouTube berarti. Enten sik ten YouTube barang, enten sik namung ten Drive. Nek Drive lah nek sinyale mboten saya rada angel. Oh ya, paham. Terus berarti solusi dari Mas Saiful ya kalau seperti itu? Nek nggih berusaha tanggap kanan rencange sik mpun memahami niku. Nek mboten nggih tanglet guru langsung. Tanglet guru langsung seperti itu. Jadi kan tadi Mas Saiful kan mengungkapkan materinya sulit dipahami. Terus Mas Saiful juga sudah mengungkapkan kalau solusinya saya tanya sama Bapak Ibu guru secara langsung. Terus yang kedua Mas Saiful kan juga mengungkapkan terkendala masalah jaringan. Telkomsel seringnya error seperti itu ya kan. Terus Mas Saiful juga sudah berusaha tanya sama teman sama Bapak Ibu guru langsung. Lah setelah tanya seperti itu yang Mas Saiful rasakan apa? Sedikit-sedikit saged memahami materi niku. Sedikit-sedikit bisa memahami materi. Terus tugas-tugasnya sudah dikerjakan tepat waktu atau belum? Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah sudah. Ya berarti Mas Saiful kan sudah bisa menemukan solusinya, sudah mampu melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Misalkan tugas harus diselesaikan tepat waktu. Kalau nggak mudeng tanya sama teman atau sama Pak Ibu guru lain. Nah, Ibu di sini ada ballpoint spidol ada 10. Nah, ada 10. Ini diibaratkan keadaan Mas Saiful tadi sebelum ketemu sama Ibu sama sekarang setelah ketemu sama Ibu. Jadi ini mengibaratkan angka 1 sampai dengan angka 10. Angka 1 itu angka di mana Mas Saiful merasa bingung, masih galau, intinya tentang pembelajaran daring masih belum bisa menemukan solusi ketika ada masalah jaringan, belum bisa memutuskan saya harus berbuat apa. Nah, seperti itu adalah keadaan nomor 1. Nah, keadaan nomor 10 ini adalah keadaan di mana Mas Saiful tuh sudah bisa melaksanakan apa yang menjadi solusinya Mas Saiful. Seperti tadi misalkan Mas Saiful, kalau saya bingung materi Bu, saya akan menanyakan kepada teman-teman, misalnya seperti itu. Lah itu Mas Saiful sudah bisa melaksanakan dengan baik. Nah, seperti itulah. Sebelum ketemu sama Ibu tadi, keadaan Mas Saiful berada di nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 itu seperti apa? Enten bingungnya, enten mboten ini. Enten bingung, enten mboten nih. Bingung terkait sama kendala-kendala ini. Oh, kendala-kendala sama saat pembelajaran daring gitu. Nah, terus setelah kita ngobrol, kita sharing, terus Mas Saiful juga sudah menemukan solusinya tadi. Nah, itu sekarang keadaan Mas Saiful nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Nah, nomor 9 itu seperti apa? Pun mudeng tapi dereng
dilakoni kaya kelompok tugas kelompok enten niku lak rencange nggih rada angel di kan nang garap ngoten. Ini kirane sih. Oh, berarti Mas Saiful kalau untuk tugas pribadi sudah bisa melaksanakan, tapi kalau untuk tugas kelompok masih merasa kurang karena teman-temannya susah untuk diajak. Nah, seperti itu. Tapi Mas Saiful sudah mengajak teman-temannya atau belum? Sampun. Sudah, tapi respon dari teman-teman Nggih ngoten mawon. nggih ngoten mawon. Nah, terus berarti tugas kelompoknya tidak dikerjakan loh. Ya niki ya itu nembe proses, Bu. Sampai proses, tapi berarti sudah dikerjakan ya. Cuma proses belum selesai seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kan Mas Saiful sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya, ya kan? Bisa disampaikan lagi solusinya tadi apa saja? Sing bagian apa, Bu? Ya, yang tadi jaringannya error, berarti Mas Saiful harus apa? Berusaha tanglet kalian rencange, kalian guru. Nek sakit nggih napa niku mencari jaringan sik pas waktu-waktu longgar jaringan mboten sibuk. Ya. Terus terkait sama materinya? Materi berusaha sedereng dimengerti nggih. Searching ten YouTube, terus Google, dan niku tanglet kalian guru wonten. Oh ya, terus sama terkait sama tugas kelompok tadi? Berusaha memotivasi rencange kan nggarap kerja sama teman. Oh ya, sudah bagus itu. Terus kira-kira tuh mau dilaksanakan kapan? Insya Allah segera, Bu. Segera, ya. Berarti Mas Saiful kan sudah bisa menemukan solusinya, sudah mau melaksanakan segera. Berarti tadi juga sudah mengungkapkan keadaan dari angka 1 sampai dengan angka 10 seperti apa. Nah, Ibu rasa Mas Saiful juga sudah memahami solusinya, nanti tinggal dilaksanakan. Jadi kalau nanti sudah dilaksanakan, Mas Saiful kan jadi ngerasa, oh berarti saya sudah bisa melaksanakan, sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah saya, ya kan? Mesti perasaannya senang, ya kan, lego ya, sudah dilaksanakan. Nah, karena ini waktunya juga sudah 30 menit, sudah habis. Nanti Ibu kirim untuk LKPD-nya. Jadi nanti ada solusi dari Mas Saiful, apa langkah-langkahnya nanti ditulis dari langkah pertama, kedua, ketiga, nanti Ibu kirim lewat WA. Gitu nggih. Nah, terima kasih atas perhatiannya Mas Saiful, sudah datang ke sini, sudah mau sharing-sharing dengan Ibu. Semoga nanti kedepannya saat pembelajaran daring bisa lebih maksimal lagi. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.